Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kita bila ta'ala wa yatiruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa kulli wa ahli baiti wa ila jami'i wa musa'id wa jami'i ketua wa ila jami'i tabi'in wa ila jami'i ilah wa awliya billah inna kana bil hadisin fashil khususan syai'in mu'tabar wa syai'in badr jilani wa syai'in raji wa syai'in ma'lum bi wa syai'in mukasir wa syai'in bil al-hali wa syai'in nasib wa syai'in al-jamal wa syai'in masyawis wa syukani wa syai'in ma'bud al-usi wa syai'in wa ila mantari wa syai'in musafa al-muradi wa syai'in معاشر وشيخ متولى الشعراوي والشيخ يهنك والشيخ الطوي والشيخ الزهير والشيخ محمد علي وشكوري وشيخ رشيا وخوشان لكي بشري مصطفى رمضان وإلى جيب مشاكين ومشاكين شوية لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kali atus 8 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillahi iku kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Wa in tubdu lan lamun ngelahiraken sapa sira kabeh ma ing barang fi anfusikum kang tetep ing dalam pira-pira ati sira kabeh au tukhfuhu utawa nyamaraken sapa sira kabeh ing ma yuhasibukum mongko ngisap kum ing sira kabeh bihi kelawan ma sapa Allahu Allah. Fayaghfiru mongko ngapura sapa si Allah liman marang wong yasha'u kang ngersakaken sapa si Allah ing man wa yu'adzibu lan nyiksa sapa si Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa si Allah ing man wa huwa ta'ala Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun wasa. Kita wasyaripun kali atus 8 sekawan. Sakabehane perkara kang ana ing langit bumi iki kabeh kagungane Allah Ta'ala. Menawa sira nglahiraken apa kang ana sak jerone ati utawa nyamaraken, Allah Ta'ala bakal nisab marang sira kabeh. Allah Ta'ala kagungan hak ngapura lan nyiksa marang sapa wae kang dikersakake. Allah Ta'ala kuwasa atas kabehane perkara. Pun lillahi milik Allah ma fis samawati apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu au tukhfuhu atau menyembunyikannya yuhasibukum billah niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Fayaghfiru liman yasha' maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya wa yu'adzibu may yasha dan Allah akan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayatnya cukup pendek tapi insyaallah tidak bisa kita selesaikan dengan satu kali pertemuan. Ayat ini cukup pendek tapi makna sangat dalam, makna dan cakupannya sangat luas. Dijelaskan tentang kitab tafsir ingkang namine Sofwatut Tafasir. Kitab tafsir niki termasuk kitab tafsir kontemporer. Kitab tafsir kontemporer niku kitab tafsir yang dikarang oleh ulama masa kini. Ulama niki ahli tafsir paring asma Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau kelahiran Suriah tahun 1930
baru meninggal 4 tahun yang lalu. Sedo tahun 2021 sedo itu Turki. Jadi Suriah ini kan perang. Sampai saat ini nggih perang. Jadi lahir teng Suriah 1930, terus 2021 sedo. Sedo belum 4 tahun yang lalu. Lah, Syekh Ali As-Sobuni niki pernah berkunjung teng Indonesia ketika tahun 2012, Desember 2012 niku beliau niku pernah jadi khotib kali imam teng Masjid Agung Surabaya mriki. Jadi ulama ahli tafsir yang lahir di tahun-tahun masa kini, bukan singkal ratusan tahun yang lalu, tidak. Terus Syekh Ali Sobuni juga sempat berkunjung teng Pondok Pesantren Bumi Sholawat sing dipimpin sing diasuh kali Gus Ali Masyhuri. Lah, teng kitab tafsir niki kula beto. Syekh Muhammad Al-As-Sobuni dawuh, nasibu khatmi hadhihi surati al-karimati bi hadzal ayati, hubungan akhir surah Al-Baqarah niki nggih, al-munasabatu persesuaian ayat ini nggih, hubungannya dengan akhir surah Al-Baqarah niki, ayat ini dengan akhir surah Al-Baqarah ini, li'annaha istimalat ala takalifa kasiratin, karena mempunyai banyak hal yang mencakup tentang syariat. Kalau kita bicara tentang surah Al-Baqarah ket awal, ket alif lam mim niku mencakup banyak hal syariat. Napa mawon kasiratin banyak sekali fi sholati ing dalam salat. Kita pernah tenggone awal tenggone pertengahan juz 2 kita membahas tentang salat. Kita membahas fi sholati ing dalam salat, wa zakati lan zakat. Kita membahas zakat, wa kisosi dan kisos. Kita juga membahas tentang ayat kisos teng juz kali, wa shaumi dan puasa. Kita juga membahas tentang puasa, wal haji dan haji, wal jihad lan jihad, wat tolaki lan tolak. Teng juz kali kita membahas ayat yang sangat panjang sekali tentang tolak. Wal iddati dan iddah, masa iddah yok nopo hukumi itu kita bahas teng juz 2 surah Al-Baqarah. Wahkamir riba dan hukum-hukum riba. Wingi kita bahas teng juz 3 tasik dereng lama. Wal bai'i lan jual beli, wat daini dan hutang. Jadi ayat terakhir nggih, syariat terakhir yang menjelaskan tenggone ayat sebelum niki membahas tentang hutang piutang. Lek diurut ket awal bahas sholat, zakat, poso sampai akhir ayat, sampai akhir surah niki 286 tengode 283 niku membahas tentang hutang piutang. Lanjutane keterangan napa? Fana sabu taklifu iya nabi hari syara'i ayyazkura annahu ta'ala malikun lima fis samawati wa ma fil ardh. Nah, maka sangat tepat jika Allah niku membebankan kepada kita tentang berbagai syariat, dibeban marang kita syariat wajib sholat, wajib poso, wajib zakat, wajib haji guys yang mampu dan lain sebagainya. Terus dibebankan kepada kita wajib melaksanakan itu semua. Terus Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fa huwa yukallifu may yasha'u bima yasha' wal jazaa'u 'alal a'mali innama yakunu fid daril akhirati. Terus Syekh Ali As-Sobuni dia berhak, Gusti Allah niku karena menjadi pemilik langit dan bumi, maka Allah itu berhak membebani dengan syariat apa saja kepada siapapun yang dikehendaki. Wal jazaa'u 'alal a'mali innama yakunu fid daril akhirati. Dan Allah itu akan membalas setiap perbuatan manusia dan itu dibalas nang akhirat nanti. Fakhatama hadhihi surati bi hadhil ayati ala sabilil wa'idi wat tahdidi. Maka penutup ayat ini adalah ayat yang membahas tentang peringatan dan ancaman. Jadi setelah membahas tentang kewajiban-kewajiban nanggone awal surah Al-Baqarah sampai wingi tentang hutang piutang, maka 3 surat ayat niki khususnya tenggone ayat 280 sekawan niki
ini adalah ayat tentang peringatan dan ancaman kepada manusia pun. Kita niki sampun memasuki 3 ayat terakhir teng surah Al-Baqarah. Pun karek talutok surah Al-Baqarah. Insyaallah 3 ayat ini sudah kita hafal sejak kecil. Kita hafal sejak kecil. Pun digawe wiritan tahlilan, bahkan kita sudah menghafalkan ayat ini sejak kecil, walaupun mungkin boten rumaknane. Mungkin gak rumaknane apa maneh tafsiri ya napa malah boten semerap. Maka tenggene kesempatan kali ini kita mengkaji tentang apa isi 3 ayat surat terakhir ini. Sing sering kita baca ketika membaca tahlil. Nah, boten benjing pertemuan selanjutnya insya Allah itu akan dibahas tentang 2 surat ayat terakhir. 2 surat ayat terakhir niku sing istimewa. Terus kalau kita bicara tentang hadis-hadis Rasulullah, niku sing sering dibangga-banggakan kali Rasulullah itu ada 3 ayat. Siji suratul Fatihah, ayat mengenai suratul Fatihah niku sering dibangga-banggakan. Sering banyak sekali hadis menjelaskan tentang Fatihah. Loro ayat kursi, kita sudah membahas tentang ayat kursi tentang awal juz 3 biyen ya nopo sampai berapa kali pertemuan ini, betul salah sampai 11 pertemuan kali saat itu. Dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi 285 kali 286 niki mempunyai hadis yang sangat banyak, mempunyai khasiat, mempunyai fadilah yang juga banyak. Mungkin insya Allah diterangkan tentang pertemuan selanjutnya, pertemuan ketika membahas ayat 285 kali 286 pun kita tasik tenggone ayat 280 sekawan. Lillahi. Ayat niki dimulai dengan lafaz lillahi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah ini boleh dimaknani milik Allah atau miliknya, nyai ene huruf gede, miliknya. Nah, sing nanti ngaji nahwu, pada umumnya kalau tarkib niku menjadi jumlah ismiyah, niku mubtada'i dhisik, khabare kali. Niku pada umumnya seperti itu. Jenengan tingali nggih teng surah Al-Fatihah ayat kali, diwara ayat kali nggih saged, diwara ayat setunggal nggih saged, tergantung kita mengikuti mazhab siapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Umumnya, pada umumnya mubtada dulu baru khobar. Lah, tenggone ayat niki niku khobarnya didahulukan lillahi, milik Allah. Padahal cara umumnya lafaz tarkib pada umumnya niku ma fis samawati wa ma fil ardi lillahi. Niku tarkib pada umumnya. Ya kaya alhamdulillahi rabbil alamin wae. Alhamdulillah mubtada lillahi khabar digawe kari. Umumnya lafaz iku ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Tapi tenggone ayat niki lillahi dahulukan, niki menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan, ada makna khusus, ada sesuatu yang ditekankan nanggone ayat niki. Nopo sing ditekankan? Karena ayat ini dimulai dengan huruf li yang mempunyai makna milik. Maka miliknya lah, milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ulama ahli tafsir niku berpendapat sing dimaksud lillah tenggone ayat ini tidak hanya milik Allah, tapi ciptaan Allah juga. Allah niku yang menciptakan juga, yang mengelola juga. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi niki sing nyiptakno ya Gusti Allah, sing ngelola ya Gusti Allah. Karena ini semua milik Allah. Jadi keterangan niku ngoten. Jadi kula panjenengan lek maca tahlil cek saged meresapi oh ngene ternyata maknane. Nah, misal, kalau panjenengan misalnya duwe omah, ono sertifikat hak milik, sertifikatnya atas nama kita sendiri. Misalnya mawon, jenengan kepingin
ngecat omah niku mang, misale wernane omah cat niku mang asline putih sampean cat warna ijo kira-kira angsal napa mboten? Angsal. Sebab itu punya kita. Seandainya kita renovasi kamar asline misalnya ono loro kita renovasi kita tingkat, boleh apa tidak? Boleh, karena itu milik kita. Bahkan seandainya pun kita bongkar omah itu, kita robohkan omah itu, angsal napa mboten? Angsal wong omah-omahe awak dhewe kok bagene robohno, kene bongkar, kita ratakan dengan tanah, boleh. Tapi seandainya punten, seumpama ana wong ngekos utawa ngontrak. Terus rumah niku mang duduk nggone digawe kos utawa digawe kontrak. Senajan maksudnya apik, sakjane kos-kosane warnane coklat terus karepe diganti warna biru. Kira-kira sing duwe niku mulai napa mboten? Gak oleh, masih niate apik gak oleh. Apa maneh direnovasi, tambah gak oleh. Wong iku duduk nggonmu kok mbok renovasi. Apa maneh tambah dibongkar. Jadi tidak boleh karena nopo? Bukan miliknya, bukan miliknya. Lah, jadi omah niku nggih, orang itu boleh merenovasi, boleh mengecat ulang, boleh membongkar karena itu adalah miliknya sendiri, miliknya pribadi. Lah, tenggone ayat niki Allah dawuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Sing nyiptano Allah, sing ngelola nggih Gusti Allah. Nah, kita sambungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan membahas tentang hutang piutang. Kita bahas tentang ayat sebelumnya. Karena semua itu adalah milik Allah, harta itu adalah milik Allah. Kalau kita berhutang, kita harus hati-hati terhadap harta kita. Sing ngutangi ya kudu hati-hati, sing diutangi ya kudu hati-hati, sing nulis juru tulisnya juga harus hati-hati, sing jadi saksi ya kudu hati-hati. Sebab iku kabeh nggone Gusti Allah. Ojo sampai jadi saksi wis ngerti sakjane utangi sakmene terus bersaksi palsu, memberi kesaksian palsu, ojo sampai iku nggone Allah. Lek sampai awakmu bersaksi palsu, Allah sudah memberikan ancaman nggone ayat ini. Makanya dikatakan fa khatama hadhihi surati bi hadzal ayati ala sabilil wa'idi wa tahdidi. Ayat terakhir ayat niki ini adalah ayat ancaman, ayat peringatan. Lek awakmu utang ya kudu nyaur, sok ojo sampai gak nyaur. Lek awakmu sing ngutangi ya kudu sing apik, lek durung wayahe jatuh tempo ya aja ditagih nemen-nemen. Wong berjanjine setahun wis oleh setengah tajik, oleh setengah tahun kok obrak-obrak. Jangan seperti itu. Niku lek dihubungkan dengan ayat kemarin, lek dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang syariat-syariat nanggone dibahas dari awal surah Al-Baqarah nggih kuwatan. Awakmu wis diwajibno salat, aja sampai ninggal salat. Wis diwajibno poso, ojo sampai ninggal poso. Wis diwajibno zakat, ojo sampai ninggal zakat. Wis diwajibno tentang berumah tangga, wis diwajibno tentang dijelaskan tentang hukum tolak. Awakmu lek nolak bojo ojo sampai ngelarani sing apik, nolak iku sing apik. Begitu juga tentang masa iddah. Masa iddah sudah dijelaskan sekian, ojo sampai dicepet-cepetno cek endang rabi maneh misalnya. Niku semua sudah ditetapkan. Ojo sampai seseorang manusia itu keluar dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah karena ancamannya sangat jelas pun. Jadi balik tanggone ayat niki, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Jadi pada hakikatnya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Ono selain Gusti Allah, kalau ada selain Gusti Allah, kalau ada selain Allah yang dinamai memiliki, kok ono wong, kok ono saliyane Gusti Allah, terus diarani memiliki, diarani mengelola, itu adalah restu dan izin Allah. Dan yang demikian itu hanya bersifat sementara. Bisa jadi
apa yang dimiliki itu meninggalkannya, atau dia yang meninggalkannya lebih dulu. Jadi pada dasarnya kan kuwabe niki milik Gusti Allah. Lek ana wong memiliki sesuatu itu pada dasarnya itu atas izin dan restu Allah. Dan itu hanya sementara. Misalnya mawon jenengan nggak ada kekayaan, kita mempunyai harta. Harta yang kita miliki itu pada dasarnya milik Allah. Kita hanya dititipi karo Gusti Allah berupa harta, berupa kekayaan, berupa keluarga, berupa jabatan. Apa saja yang kita miliki itu hanya titipan sementara. Dititipi tok karo Gusti Allah. Bisa jadi semua yang kita miliki itu meninggalkan kita. Boh niku harta marno kita bangkrut, terus harta itu hilang dari rekening kita. Misalnya marin duit sekian M terus bangkrut, bisa saja harta itu meninggalkan kita. Atau bisa saja keluarga yang kita sayangi itu meninggalkan kita lebih dulu. Atau jabatan yang kita bangga-banggakan itu meninggalkan kita lebih dulu karena dipecat dari jabatannya. Atau bisa saja kita yang meninggalkan mereka lebih dulu. Awak dhewe seweneng karo harta numpuk dunyoket enom sampai tua, ternyata durung sempat menikmati wis mati. Kita yang meninggalkan harta lebih dulu, atau kita yang meninggalkan keluarga kita terlebih dahulu, atau kita yang meninggalkan jabatan kita itu terlebih dahulu. Lah, wong-wong sing merasa memiliki, wong sing merasa memiliki niku kudu dieling-eling, iku hanya titipan dari Allah, itu hanya sementara. Makanya ketika kita memiliki sesuatu, kita merasa memiliki sesuatu, kene kudu eling iki titipane Gusti Allah, iki sementara, maka kita harus menggunakan apa yang kita miliki ini, sing dititipi karo Gusti Allah ini, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Memang pada dasarnya semua itu milik Allah, pada hakikatnya semua milik Allah, tapi bagaimanapun juga ada hal-hal yang kita miliki, itu kan pada dasarnya milik Allah. Tapi ini kita miliki, tapi niku restune Gusti Allah, izine Gusti Allah, niku sifatnya sementara. Karena kita dititipi karo Gusti Allah kaya ngono, maka harus kita gunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Misal kita dititipi harta yang banyak. Kita dititipi harta yang banyak. Maka kita gunakan harta ini untuk kebaikan. Yo gawe nyekolahno anak, gawe mondokno anak, gawe tumbas sepeda, gawe tuku mobil mboten napa-napa. Mobil kok digawe nyambangi anak mondok cek gak kaudanan, cek gak kepanasan, tidak apa-apa. Justru wingi enten keterangan yang supe kula terangkan, nggih. Justru lewat ayat kemarin niku 283 niku tentang tafsir Al-Qurtubi niku diceritakan. Kita ini lewat ayat 283 itu kita disuruh menjaga harta benda kita. Makanya lek ngutangi wong ya engko sing utang ku nyatet, itu disuruh menjaga harta benda kita. Lek wis duwe, nggih. Lek wis duwe nggih digunakan sebagaimana sing apik. Lek gak duwe ya diusahakan ya apa carane duwe. Bukan berarti Islam itu mengajarkan gak oleh duwe apa-apa, tidak. Silakan kumpulkan harta kekayaan yang banyak, asal harta kekayaan itu dibuat untuk kebaikan. Teman-teman tafsir Al-Qurtubi niku diceritakan ayat 283 niku itu sebagai bantahan terhadap kaum sufi. Orang-orang yang kaum sufi niku tentang tafsir Al-Qurtubi. Niku tanggane akhir ayat 283 tentang tafsir Al-Qurtubi niku diceritakan betapa banyak orang-orang yang mengaku mengikuti aliran sufi, terus menganggap manusia itu tidak perlu mencari rezeki. Lek duwe kudu ditinggalno kabeh. Lek wis duwe kudu ditinggalno kabeh. Tujuannya apa? Untuk mensucikan dirinya sendiri, untuk mensucikan hatinya. Barang lek wis gak duwe anak, duwe bojo, mari ngono gak iso nyukupi kebutuhane. Lalu keluargae jaluk-jaluk nanggone dulur sesama Islam, sesama iman, meminta belas kasihan kepada mereka. Ini adalah suatu kesalahan yang besar. Kula mboten menghakimi kelompok tertentu, tapi ada kelompok
nggih, ada kelompok nggih. Kelompok Islam sing senengane niku metu. Jenengan mungkin yo paham maksud kula, napa jenenge niku. Keliling dakwah nang ndi niku melampah, bahkan biyen niku nggawa kompor dhewe, nggawa beras dhewe, dakwah keliling. Niku betapa banyak mereka yang melakukan hal seperti itu. Bukan berarti itu jelek tuh, bukan berarti itu jelek, itu bagus. Cuman ya apa kalau dia sudah mempunyai anak istri, niku kudu anak bojoe dicukupi. Niku soal misanan kula dhewe pernah mengikuti kaya ngono. Wis diserahno kabeh nang Gusti Allah ngomongi kaya ngoten. Kan ya gak pas juga. Kalau anak istrinya kekurangan terus njaluk-njaluk nang wong liya kan ya gak bener juga. Ya Islam tidak mengajarkan Islam itu kudu gak duwe, tidak. Sugih mboten napa-napa, nggih, duwe dhuwit sing akeh mboten napa-napa, asal kekayaan itu kita gunakan untuk kebaikan. Gawe nyekalahno anak, mondokno anak, tuku montor nggih mboten napa-napa. Pokoke mboten napa-napa. Damel umroh, damel haji niku ya butuh dhuwit sing akeh, gawe sedekah, gawe bangun masjid, gawe bangun napa niku memerlukan harta yang banyak. Damel napa mawon nggih. Apa yang kita miliki, yang bagaimanapun juga itu adalah titipan dari Allah, itu kita gunakan untuk kebaikan. Maka itu tidak apa-apa. Ojo sampai kalau kita dititipi oleh Gusti Allah, terus kita gunakan apa yang kita dititipi kumang digai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka ancamannya itu sangat nyata. Misalnya mawon dititipi duit sing akeh, harta yang berlimpah ruah, marino dilalah nyewo nanggep dangdutan, misalnya mawon nanggep dangdutan, terus ono minuman keras, ono biduan-biduan sing pakaiannya seksi. Ini kan ya dia dititipi oleh Allah kekayaan seperti itu, tapi ternyata digawe nanggep orkes, kan itu gak bener. Itu harta yang dititipi oleh Allah, dititipkan oleh Allah nanggone wong sing sugih kaya mang, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Duwe keluarga ya kudu diajarkan kebaikan, diajari sholat, diondokno dan lain sebagainya. Aja sampai duwe anak, misalnya duwe anak terus diajarkan tentang keburukan, boiku memberi minuman keras atau nanggone mlebu diskotik dan lain sebagainya. Duwe anak kok dijak diwuruki nanggone ngono-ngono iku, niku nggih sesuatu hal yang tidak benar pun. Jadi lewat ayat niki, apa saja yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Niki jeru, nggih panjen ngomongnya gampang, prakteknya susah. Makanya jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kita selayaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku lek dimaknani jeruh niku. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu adalah milik Allah, kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Sesuai kali surah Al-Baqarah bisik pun kita bahas di tenggone ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mangkane niku biyen pun nate kula terangaken tenggone mriki, cuman kula baleni malih keterangan kula insyaallah pun nate. Mubalek penceramah niku sering kali mereka niku nggih sering kali mubalek niku ketika berceramah mereka itu menerangkan hal yang seperti ini, itu mengilustrasikan agar kita bersikap seperti tukang parkir. Niku kan jenengan kan sering mireng mubalek atau penceramah sing ngomong kaya ngoten niku. Niku nggih bener. Apa yang disampaikan itu bener. Jadi tadi sebenarnya mubalek contohlah tukang parkir itu. Tukang parkir ketika pagi dia mempunyai mobil yang banyak, motor yang banyak, barang wis bengi, wis sore, wis bengi, montore gak ono, mobile wis gak ono, sepeda motor wis gak ono, tukang parkir itu tidak bersedih hati. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Sing duwe wis dijukuk karo sing duwe. Nah, ngomong kayak ngoten kan nggih
gampang, cuman prakteknya kan nggih angel. Lah kita mengumpulkan harta dari muda sampai tua, marno harta itu hilang seketika kan nggih susah kalau kita bersikap seperti tukang parkir niku man. Kita mencintai keluarga kita, terus mbuh sapa mbuh pasangan kita, mbuh anak kita meninggalkan kita lebih dulu kan nggih mesti susah. Walaupun pada hakikatnya mereka semua itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Angel praktekno bersikap seperti tukang parkir niku man. Mangkane niku ketika siapapun di antara kula kali panjenengan nggih nanti kula bahas tapi nggih kula baleni maneh mboten napa-napa insyaallah ketika kula menerangkan iki mungkin eling. Kula supe teng ayat pinten kula nerangno niki. Cuman kula sangat eling kalau kita memang susah menerapkan seperti halnya tukang parkir niku man, menerapkan apa yang dibilang oleh mubalek niku man dengan ilustrasi tukang parkir. Kalau kita pernah kehilangan sesuatu, mbuh niku kehilangan harta, mbuh iku kehilangan keluarga, mbuh iku kehilangan jabatan atau kehilangan bojo, apa saja yang kita merasa pernah kehilangan. Niku mungkin sampean lek mulih teko kene, sampean rungokno lagune Leto, memiliki kehilangan. Niku sampean rungokno niku jeruh maknane niku. Jadi niku setiap orang pernah kehilangan lah. Kula ya tahu lah kehilangan. Jadi kehilangan ketika kita kehilangan mencoba bersikap seperti tukang parkir itu susah. Cobalah dengarkan lagu Leto, memiliki kehilangan. Judulnya niku memiliki kehilangan. Kalau tak nyareno titik, tak mampu melepasnya walau sudah tak ada. Nah, niku tak mampu melepasnya walau sudah tak ada. Hatimu tetap merasa masih memilikinya. Kita kan masih merasa memiliki. Nah, rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Sampai pokoknya lek tahu merasa kehilangan rungokno lagu Leto sing iki nanti akan mendapatkan inspirasi tersendiri. Mbuh iku kehilangan sapa, kehilangan apa ae rungokno lagu iki. Kalau kita mencontoh tukang parkir niku kan nggih susah. Angel gak karu-karuan. Lek dirungokno bengi-bengi ambek lagu niku, oh iya ya koyo ngene ternyata. Insya Allah kita mungkin bisa menerapkan hal yang lebih baik dan kita bakal mengetahui bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh iki ngene Gusti Allah sing nang ngone langit, sing nang ngone bumi. Pun lanjutannya ayat. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sing disebut nang ngone ayat niki namung langit karo bumi. Ini adalah memang dua hal yang besar, sing diciptakno karo Gusti Allah sing gede, sing sak didelok karo menungso. Lho, napa enten sing diciptakno Gusti Allah sing menungso mboten ketinggal? Ya kathah. Allah nyiptakno jin kalau kali sampean mboten ono sing ngurus jin. Allah nyiptakno malaikat kalau kali panjenengan mboten enten sing seperti malaikat ya napa. Kita yakin kalau arsy iku enten. Kita tidak tahu arsy iku ya napa. Kita tahu kursi Allah niku wonten. Tenggone ayat kursi, kita membahas tentang ayat kursi. Kursi Allah itu ono. Tapi kita tidak tahu bentuk kursi Allah itu ya napa. Wis bosen usah dibayangno aneh-aneh wis. Ya pokoke iku kabeh ciptaane Gusti Allah. Karena yang diketahui oleh manusia itu langit dan bumi, maka yang disebut tenggone ayat niki yang mencakup semuanya termasuk arsy Allah, termasuk kursi Allah. Itu semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan sampai hati kita pun itu yang memiliki itu adalah Allah. Hati kita itu yang memiliki itu adalah Allah. Jadi makanya lek ono wong sing sedang jatuh cinta terus mengatakan hati ini hanya milikmu. Bel gedes ono wong sing ngomong kayak ngono niku. Lek sakniki ngomong kayak ngono, lek biyen mungkin enggak mungkin. Lek jenenge wong jatuh cinta ya napa maneh. Jadi hati kita saja itu adalah milik Allah. Hadisnya sahih, kalau man buka kitabnya tentang sahih Muslim juz kali.
Nggih, jus kali. Hadis nomor 2654. Tenggone Sahih Muslim hadis nomor 2654. Tenggone mriku riwayatnya saking sangat panjang nggih. Langsung kula potong annahu sami'a Abdullah bin Amr bin As. Yaqul annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul. Sahabat Abdullah bin Amr bin As niku berkata, sesungguhnya sahabat Abdullah bin Amr bin As niku mendengar Kanjeng Nabi niku dawuh, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman kakal bin wahid. Sesungguhnya atine anak Adam semuanya kullaha atine menungso kuwabeh niku baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jarinya zat yang maha pengasih ar-Rahman. Kakal bin wahid, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu haitsu yasha'u. Allah itu membolak-balikkan hati kemana saja yang Dia kehendaki. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepada Engkau. Hadis niki sahih. Hadis niki sahih. Cuman kalau diartikan tekstual, niku ada kelompok yang mengartikan tekstual sesuai dengan isi hadis, terus difahami Allah itu mempunyai jari. Niku nggih enten kelompok-kelompok yang seperti itu. Allah itu mempunyai tangan, yadullah. Niku tenggone Quran kan nggih enten. Tenggone niki napa? Inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya di antara dua jari min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya Allah. Tentu kita yang berpahamkan ahlus sunnah wal jamaah tidak memaknai niki secara letterlek. Yo, jangan dimaknani Allah itu mempunyai jari-jari, tidak. Ya, walaupun ono seperti orang yang kelompok di luar kita yang memahami seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita memaknai seperti itu sesuai dengan tekstual hadis, berarti kita tasbih. Tasbih ini menyerupakno Gusti Allah. Padahal Gusti Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi gak usah ditakokno ya napa nggih bisa dimaknani dua. Mungkin itu majas ya, sing dimaksud baina isba'aini itu adalah majas, sing dimaksud majas niku atine menungso niku berada di kekuasaan penuh Allah. Berada di kekuasaan penuh Allah. Maksudnya baina isba'aini niku. Atau kita bersikap tafwid. Kirangan tenggone ayat pinten kita pernah membahas ini dulu. Insyaallah teng tasik teng juz 1 menawi niku. Tafwid niku nggih menyerahkan maknanya kepada Allah. Wis Gusti Allah dawuh ngoten wis maknane ana apa Gusti Allah. Wis kita tidak perlu bertanya bila kaifin, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, wis gak usah bertanya seperti itu. Jadi yang sing jelas, sing dimaksud nang hadis niki, Gusti Allah niku atine menungso itu berada di kekuasaan penuh Gusti Allah. Gusti Allah niku membolak-balikkan hati kemana saja yang Dia kehendaki. Makanya Kanjeng Nabi membaca doa Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Makanya kalau kali panjenengan ketika sholat, apapun sholatnya, saat marini tahiyat akhir, sebelum salam niku jenengan donga niku nggih kula lampahi pun dangu insyaallah nggih pun masyhur ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Niku jenengan waca sampai imam salam. Yang baleni mboten napa-napa. Timbangane ketika innaka hamidum majid misale sampean jadi makmum, terus imamnya kok dereng salam, jenengan pun innaka hamidum majid, jenengan baleni ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jenengan baleni sampai imam salam mboten napa-napa. Wahai zat yang membolak-balikkan hati
tetapkanlah hatiku di atas agamamu, sabit qalbi ala dinik. Bacalah ini sebelum salam, perbanyaklah sampai imam salam. Pun kita lanjutkan. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Tenggane ayat niki, ayat 280 sekawan niki, sakmantune Gusti Allah menjelaskan bahwasanya semua apa yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Tenggane ayat niki Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang kamu lahirkan di dalam hatimu dan apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Tidak hanya sekedar mengetahui, yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisab amal perbuatanmu itu, bahkan yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Ini dawa keterangan ini. Nah, ayat sing kaya ngeten iki cukup banyak teng Al-Qur'an. Yang bermakna kurang lebih seperti ini cukup banyak teng Al-Qur'an. Teng surah Ali Imran ayat 29. Nggih, teng surah Ali Imran ayat 29 Gusti Allah dawuh teng surah Ali Imran, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian melahirkan, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, apa yang kita tampakkan di dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tenggone surah Toha ayat 7 teng mriku Gusti Allah dawuh ya'lamus sirra wa akhfa. Allah niku mengetahui rahasia wa akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi. Apa yang lebih akhfa, apa yang lebih tersembunyi itu Gusti Allah niku pirsa. Nah, ketika ayat niki turun, kalau kayak panjenengan maos ayat ini kan biasa-biasa saja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Itu kalau kita membaca kan biasa-biasa mawon. Nggih gak ono greget-gregete, gak ono napa-napane blas. Karena kita hanya sekedar membaca. Tapi ketika ayat ini turun, diceritakan tentang tafsir Al-Qurtubi, wa li hadza lamma nazalat hadzal ayatu istabda dzalika ala sahabati radhiyallahu anhum wa khafu minha. Ketika ayat ini turun, para sahabat-sahabat niku sangat ketakutan. Sahabat-sahabat niku takut semua, khawatir, nggih, wa khafu minhum. Mereka semua takut, wa khafu minha. Mereka semua takut terhadap ayat niki, wa min muhasabatillahi lahum ala jalil a'mali wa haqiriha. Mereka itu takut kalau nanti akan dihisab oleh Allah. Bayangkan seorang sahabat hidup sezaman dengan Rasulullah, menangi Rasulullah, ningali Rasulullah, mereka niku takut kalau mereka dihisab baik perbuatan yang besar ataupun yang kecil. Niku mangul. Napa namine? Bahkan autukhfuhu, yang disembunyikan, yuhasibukum, dihisab. Makanya niki nunjukno napa? Karena mereka niku takut ketika ayat niki turun. Mereka niku ini menunjukkan wahadza min jiddati imanihim wa iqanihim. Ini menunjukkan kuatnya iman mereka dan keyakinan mereka yang sangat tinggi. Bayangkan seorang sahabat, tidak hanya seorang, banyak sekali sahabat ketika ayat ini turun itu mereka itu takut. Takut nopo? Takut dihisab Gusti Allah. Sing diketokno, sing disembunyikan itu semua akan dihisab oleh Allah. Makanya niku ada sebuah hadis, hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tenggone mriki banyak sekali hadisnya sing kula kurang lebih nggih serupa, Cuman sing kula waos sing pertama tenggone tafsir Ibnu Katsir niki. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Affan haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim haddatsana Abu Abdurrahman yakni ala-ala an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ketika ayat niki turun lillahi ma fis samawati ila akhirih niki istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa para sahabat Kanjeng Nabi itu takut semuanya. Karena mereka itu takut ketika ayat ini turun. Faktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa jasau ala rukabi. Mereka niku sowan marang Kanjeng Nabi sampai tenggone hadisnya niku diterangkan summa jasau ala rukabi. Sampai mereka niku duduk berlutut dengan lututnya. Jenengan bayangno nggih lutut nggih dengkul nggih kados guys makane santri karo yai nggih kaya sahabat karo Rasul jenengan praktekno piyambak lah ya napa lungguh damel dengkuli. Karena saking takutnya mereka, para sahabat niku sampai sowan marang Rasulullah, matur marang Rasulullah, summa jasau ala rukabi. Kemudian mereka berlutut dengan lututnya, duduk berlutut dengan lututnya. Wa qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali manutiku as-sholatu wasyiyamu wal jihadu was-shadaqatu. Kanjeng Nabi, kita kabeh niki sampun dibebani rupa syariat nggih dengan amal-amal nggih. Kita semua sudah dibebani dengan amal-amal yang kami sanggupi. Salat sanggup. Napa maneh niku mang istadmatudiku as-sholatu wasyiyamu wal jihadu was-shadaqatu. Kita kula kali sedaya niki sampun dibebani dengan amal-amal yang kita sanggupi. Salat sanggup, poso sanggup, jihad sanggup, sedekah nggih sanggup. Waqad unzilat alaika hadzal ayatu wala nutikuha. Terus ayat ini diturunkan marang panjenengan kula mboten sanggup. Kanjeng Nabi, kita mboten sanggup, kita niki mboten sanggup. Ditekani karo sahabat-sahabat kaya ngoten niku mang. Terus sahabat-sahabat padha matur kaya ngono. Kita tidak sanggup dengan ayat ini. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kanjeng Nabi matur faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturiduna antakulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asyina. Terus Kanjeng Nabi, apa awakmu kepingin dadi kaya wong ahli-ahli kitab biyen niku? Wong Yahudi, wong Nasrani yang mana ketika mereka dibebankan sesuatu mereka menjawab sami'na wa asyina. Jenengan lek eling biyen ayat juz 1 itu menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israel diperintah karo Allah, mereka menjawab sami'na wa asyina. Kami mendengar kami maksiat kepadamu. Wis gak niku, gak direken. Kami dengar tetapi kami durhaka. Apa awakmu kaya ngono iku? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ojo ngono terus Kanjeng Nabi, tapi ucapno sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kanjeng Nabi matur kados ngoten. Samanten Kanjeng Nabi matur kados ngoten, falamma aqarra biha alqaum wa zalat biha alsinatuhum. Samanten Kanjeng Nabi matur kaya ngoten, para sahabat-sahabat niku mang merasa tenang dan tidak protes lagi lisannya. Wis mboten protes. Tenang, mboten protes. Terus akhirnya mantuk pulang. Nah mriki dikatakan falamma aqarra biha alqaum wa zalat biha alsinatuhum anzalallahu fi asariha amanar rasul bima unzila ilaihi rabbih. Lalu ada turunlah ayat 285 ambek 286. Bahkan mriki dikatakan terus mantun niku ketika ayat 286 itu turun falamma fa'alu dzalika nasakhahu Allahu fa anzala qawluhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ketika mereka melakukan itu sak mantune mboten protes terus wangsul terus turunlah ayat 286 yang menasah ayat 284. Jadi yang dikhawatirkan oleh para sahabat niku kerentek nanggone ati ae dihisab. Niki yo nopo? Kamu kula mboten sanggup Gusti. Oh, di autuhfuhu yuhasibukum billah. Sing ono kerentek nang ati kok dihisab. Niki mboten sanggup kula Gusti. Apa awakmu kepingin kaya wong-wong ahli kitab sing ngomong sami'na wa asyina. Ojo ngomong ngono tapi ucapkan sami'na wa ata'na
ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Akhirnya setelah mereka pergi turunlah dua ayat surah Al-Baqarah, lalu ayat 286 itu menasah ayat 284. Apakah memang semua ulama ahli tafsir sepakat tentang hal ini? Ternyata tidak. Tidak semua ulama ahli tafsir sepakat kalau ayat 286 ini menasah ayat 284. Setidaknya ada 5 pendapat tenggoni tafsir Al-Qurtubi yang membahas tentang perbedaan ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarril ghair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.